Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius pasal yang kedua ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Sahabat Kristus, salah satu dari persembahan yang diberikan oleh orang Majus ini yaitu emas. Kita akan melihat apakah hubungan emas dengan kehidupan iman kita. Emas berbicara mengenai kehidupan yang penuh dengan kemurnian hati dan kesungguhan dalam mengikut Kristus. Emas selalu mengingatkan kita akan sesuatu yang mulia, yang sempurna, dan yang berharga. Dalam pernikahan, orang menggunakan emas sebagai logam yang mempersatukan. Kita temui dalam bentuk cincin yang indah. Dalam kejuaraan, emas pun dipakai sebagai hadiah yang utama bagi pemenangnya. Emas selalu digunakan sebagai tanda untuk menghargai seseorang dengan cara yang istimewa. Namun, emas pun harus diuji kemurniannya. Emas yang murni harus melewati proses pembakaran untuk meruntuhkan kotoran logam yang menempel di lapisannya. Sahabat Kristus, ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, harus melewati berbagai proses yang menyakitkan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Proses tersebut bisa jadi seperti emas yang diuji melalui dapur api. Kita diuji dengan cara direndahkan, ditolak, diabaikan, bahkan disalah mengerti. Dari hal ini kita akan mengetahui bagaimana kesetiaan kita mengikut Tuhan. Adakah kita mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati atau hanya setengah-setengah? Saatnya kita perbarui komitmen kita untuk mau mengikut Tuhan dengan setia, sekalipun harus melewati banyak penderitaan. Mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah, tidak ada janji kenyamanan. Namun melalui berbagai situasi yang ada, ketika kita tetap meresponi dengan sikap hati yang benar, percayalah, iman kita akan teruji seperti emas yang murni. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan untuk memiliki kemurnian hati seperti emas yang murni, emas yang teruji melalui dapur api, emas yang teruji melalui berbagai proses yang tidak mudah. Demikian juga kehidupan iman kami, karena teruji ya Tuhan, ketika menghadapi situasi-situasi yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan harapan kami, yang menurut kehidupan kami terlalu sukar untuk kami lewati. Tapi kami percaya ketika kami boleh melewati berbagai situasi yang ada, Kau akan memunculkan iman kami seperti emas yang teruji dalam dapur api. Kami akan terlihat teruji sebagai seorang yang mengikut Kristus dengan setia, mengikut Kristus dengan kesungguhan hati, mengikut Kristus dengan motivasi yang benar. Tidak hanya sekedar mencari berkat, apalagi hanya sekedar datang hanya untuk mencari mujizat. Tapi kami mau mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dengan hati yang rela dan hati yang bertobat. Terima kasih Tuhan, momen Natal tahun ini, kali ini, kiranya membuat kami boleh memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, iman yang teruji, dan karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kau memberkati setiap kami dalam aktivitas masing-masing. Kau memberkati ya Tuhan dalam pekerjaan, studi, dalam
aktivitas sebagai ibu rumah tangga, aktivitas pelayanan, atau aktivitas apapun juga. Kiranya kebaikan Tuhan itu akan kami nikmati dengan sempurna, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, emas tidak pernah ditaruh di tempat sembarangan. Oleh karena itu, seorang Kristen yang imannya teruji, Tuhan akan menjadikan hidupnya berharga, mulia, dan istimewa. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.